salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yeniwati SEMAK. Saya merupakan dosen akuntansi di Fakultas Bisnis pada Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen adalah menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi 1 dengan bobot 3 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1. Saya juga akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang membahas tentang gambaran umum akuntansi dan bisnis, transaksi dan persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, transaksi dan akun atau perkiraan, siklus akuntansi perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur dari tahap pencatatan dalam jurnal, pemostingan ke perkiraan, pengiktisaran, dan pelaporan. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini memberikan pengetahuan dan logika dasar akuntansi, khususnya akuntansi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen anggaran, manajemen keuangan, dan bidang-bidang pengetahuan lain yang terkait dengan akuntansi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. TPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan pengertian akuntansi dan peran akuntansi dalam perusahaan, mengiktisarkan standar akuntansi yang berlaku umum, serta menguraikan bidang-bidang kegiatan perusahaan dan bentuk badan usaha perusahaan. TPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang transaksi bisnis, membuat persamaan dasar akuntansi sebagai dasar logika, mengklasifikasikan dan mencatat transaksi akuntansi, serta menyusun laporan keuangan sederhana. TPMK 3, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan struktur menurut standar akuntansi yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan modal atau ekuitas. TPMK 4, mahasiswa mampu untuk membedakan aktivitas perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, menguraikan hubungan akun, buku besar pengendali, dan buku pembantu, menjurnal dan memposting transaksi penjualan, dan menerima kas dalam sistem akuntansi manual yang menggunakan buku besar, pembantu piutang, dan jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus penerimaan kas. TPMK 5, mahasiswa mampu untuk menyelesaikan proses akuntansi pada perusahaan dagang, manufaktur, meliputi membuat jurnal penutup, jurnal balik, berikut memposting dari jurnal ke akun buku besar, serta melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan pada waktu pencatatan transaksi, serta juga dapat membuat neraca saldo setelah penutupan dan setelah jurnal pembalik. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan hybrid learning, yaitu dengan media luring maupun daring. Berikut topik-topik yang akan saya bahas. Pertama, akuntansi dan bisnis. Kedua, transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Ketiga, laporan keuangan. Keempat, transaksi dan akun atau perkiraan. 5, siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap pencatatan dalam jurnal, pemostingan ke perkiraan. 6, siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pengiktisaran dan pelaporan. 7, siklus akuntansi perusahaan dagang bagian 1 untuk tahap pencatatan dan pengiktisaran. 8, siklus akuntansi perusahaan dagang
bagian kedua pada tahap pencatatan dan pengiktisaran. 9. Siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pencatatan dan pengiktisaran bagian ketiga lanjutan. Selanjutnya, ke-10. Siklus akuntansi perusahaan dagang pada tahap pelaporan lanjutan. 11. Akuntansi perusahaan manufaktur menyiapkan siklus akuntansi manufaktur. Dari penjelasan saya tadi, untuk pencapaian CPL dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, Delivery, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan, yaitu menggunakan buku teks seperti buku yang saya karang sendiri bersama rekan dosen dari kampus yang berbeda dengan judul Pengantar Akuntansi, dan buku yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Adaptasi IFRS serta jurnal dan referensi lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 ini. Kedua, model pembelajaran saya menggunakan pendekatan STL, yaitu Student Centered Learning, dengan metode Case-Based Learning, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis strategi pemecahan masalah yang ada, dan mahasiswa juga dapat secara aktif melakukan pencarian dan menggali informasi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Pertama, di dalam kelas, saya awali dengan mereview sekilas materi sebelumnya, kemudian memotivasi mahasiswa secara aktif untuk bertanya maupun menjawab soal yang sedang dibahas, agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp Group sebagai sarana diskusi di luar kelas. Ketiga, menggunakan YouTube dan Google Drive untuk menyajikan materi yang akan dibahas setiap minggunya, agar mahasiswa dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Keempat, menggunakan LMS, merupakan web kuliah yang disediakan kampus sebagai feedback dan evaluasi dari mahasiswa atas pembelajaran telah dikerjakan. Kelima, menggunakan video conference atau Google Meet dalam melakukan pertemuan secara daring. Yang ketiga, bagaimana saya menilai mahasiswa, yaitu assessment. Saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara pengajar dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. Kontrak perkuliahan tersebut menentukan cara saya akan menilai dan persentase bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa lebih awal mengetahui dan diharapkan mampu menyusun strategi untuk menjamin perkuliahan mereka berjalan dengan lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Pembobotan penilaian ini terdiri dari kehadiran dan sikap 15%, tugas-tugas selama perkuliahan 35%, UTS 25%, UAS 25%. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa mengacu pada Peraturan Akademik Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia tahun 2021. Hasil belajar mahasiswa dikategorikan dalam nilai huruf berdasarkan rentang penilaian, yaitu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 di dalam kelas berikut ini. Selamat malam semuanya. Malam ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 di semester 1. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, malam ini kita masuk ke materi tentang transaksi dan persamaan akuntansi. Sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Berdasarkan CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang transaksi bisnis, membuat persamaan dasar akuntansi,
sebagai dasar logika, mengklasifikasikan dan mencatat transaksi akuntansi serta menyusun laporan keuangan sederhana. Sub CPMK 2 menunjukkan pengertian akuntansi dan lingkungan akuntansi. Mengerjakan pencatatan transaksi keuangan menggunakan persamaan akuntansi. Mengerjakan pencatatan transaksi keuangan menggunakan akun. Sebelum kita masuk ke pokok materi, saya ingin bertanya, berdasarkan gambar berikut ini, kira-kira sedang melakukan aktivitas apa? Jika kita kaitkan dengan materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu, pengertian akuntansi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Ya, jadi akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Siapa saja yang menggunakan informasi tersebut? Itu ada dua, ya. Dari pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal itu siapa saja? Dari pemerintah, investor, calon investor, supplier, kreditor. Sedangkan untuk pengguna internal itu ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan, dan direktur. Nah, ini persamaan akuntansi yang harus kita ketahui. Yaitu ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, aset ini merupakan kelompok aktiva. Sedangkan liabilitas dan ekuitas ini kelompok pasiva. Jadi kedua ini di sisi aktiva maupun pasiva itu harus balance. Ya. Untuk pendapatan dan biaya itu akan menghasilkan laba atau rugi. Ada yang bisa menjelaskan mengapa bisa laba, mengapa bisa rugi? Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Jadi kalau laba, pendapatan itu lebih besar daripada beban-beban. Jadi sebaliknya, kalau rugi berarti beban-bebannya yang lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, laba rugi itu akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Ya. Selanjutnya, klasifikasi akun. Jadi akun itu bisa diklasifikasikan menjadi akun neraca dan akun laba rugi. Akun neraca itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu aset itu dibagi menjadi, ada yang tahu aset dibagi menjadi? Itu ada dua. Ya, ada aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Ada yang bisa memberikan contoh aset lancar itu seperti apa? Ya, aset lancar itu seperti kas, piutang, persediaan. Kalau aset tetap itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Ya, benar sekali. Jadi ada gedung, ada bangunan, ada mesin, ada kendaraan. Itu termasuk kelompok aset tetap. Nah, kalau ekuitas itu sejumlah dana yang diinvestasikan ke sebuah perusahaan oleh si pemilik perusahaan. Lalu klasifikasi akun laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Laporan keuangan dibagi menjadi 5. Jadi kita harus ingat, laporan keuangan ada apa saja? Ada 5. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini proses kegiatan akuntansi. Jadi dalam membuat sebuah kegiatan akuntansi kita harus tahu dulu prosesnya dari mana. Nah, dari transaksi, lalu pencatatan, setelah pencatatan penggolongan, lalu diiktisarkan. Setelah itu lalu kita susun laporan keuangan yang ada 5 jenis itu. Selanjutnya kita analisis. Hasil analisis inilah yang informasinya dipakai oleh si pemakai informasi. Selanjutnya siklus akuntansi juga kita harus tahu dari mana.
ya. Dari bukti transaksi, lalu kita buat jurnal, kita posting ke buku besar, lalu neraca saldo, setelahnya kita susun worksheet atau kertas kerja, lalu kita buat laporan keuangan yang ada 5 itu, lalu bikin jurnal penutup, setelahnya neraca saldo setelah penutupan, lalu jurnal pembalik. Nah, inilah yang dinamakan dengan siklus akuntansi. Jadi kalau kurang satu, misalnya nggak buat buku besar, nggak bisa, nanti kita nggak bisa susun neraca saldo. Ya, jadi harus ada tahap per tahapnya. Nah, ini yang paling penting, saldo normal akun. Jadi akuntansi itu kita harus tahu yang mana yang di debit, yang mana di kredit. Nah, contohnya kelompok akun aset, beban, price, itu saldo normalnya di debit. Jadi kalau ada kegiatan yang mengakibatkan penambahan aset, penambahan beban atau penambahan price, itu akan di debit. Sebaliknya kalau misalnya ada yang mengalami pengurangan, itu akan di posisinya di kredit. Kalau kelompok akun liabilitas, ekuitas, pendapatan, itu saldo normalnya di kredit. Jadi kalau ada penambahan pendapatan, penambahan ekuitas, liabilitas, itu posisinya di kredit. Kalau yang mengakibatkan pengurangan utang, pengurangan ekuitas, pengurangan pendapatan, itu posisinya akan di debit. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kira cukup paham, kita coba ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasus saya pakai nominal angka yang sederhana, supaya kita lebih mudah dalam menganalisa. Contoh yang pertama, Herman menanamkan uangnya sebesar 2.000 ke dalam perusahaan. Kalau dari persamaan akuntansi, mengakibatkan apa? Kalau kita lihat dari persamaan akuntansi, Herman menanamkan uangnya 2.000, berarti terjadi penambahan berupa kas. Lalu di ekuitas bertambah juga sebesar 2.000, ya. Nah, ini tabel analisis persamaan akuntansi atau analisis tabularis. Nah, ini posisinya kas ya bertambah 2.000, di ekuitas juga bertambah 2.000. Untuk perusahaan membayar Rp90 untuk beban sewa. Kalau dari persamaan akuntansi apa yang terjadi? Kita bayar beban. Jadi ada pengeluaran, ya, pengeluaran kas. Jadi kasnya berkurang, ekuitasnya berkurang berupa beban sewa. Lalu untuk perusahaan kalau membeli peralatan, ya, kasnya berkurang, peralatan kita bertambah. Karena sama-sama di sisi aset, berarti kasnya berkurang, peralatannya bertambah sebesar 600. Jadi balance, kan? Balance. Kalau soal yang ketiga, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Jadi harus dibedakan, itu membeli secara tunai, berarti kas yang keluar. Kalau membeli secara kredit, apa yang terjadi? Menimbulkan utang. Jadi utangnya bertambah, asetnya juga bertambah, jadi balance ya. Asetnya bertambah, liabilitas bertambah. Contoh selanjutnya, menerima uang dari pelanggan atas jasa yang diberikan sebesar 150. Berarti kita menerima uang masuk. Ya, uang masuk berarti kasnya bertambah, pendapatan bertambah. Nah, pendapatan di pasifa ya, ekuitas bertambah berupa pendapatan. Karena kita ingat, laba atau rugi itu mempengaruhi ekuitas, perubahan ekuitas. Ya. Ini ya, contohnya kalau di analisis tabularis. Nah, ini untuk pendapatan, di sisi kas bertambah 150, di sisi ekuitas bertambah 150 untuk pendapatan. Kasus selanjutnya, misalnya Herman mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Itu dinamakan price. Sehingga apa? Karena dia ambil uang ya, kasnya berkurang, price-nya akan mengurangi ekuitas. Ya, jadi kalau di tabel analisis tabularis, di sini price akan mengurangi ekuitas. Jadi setelah kita paham analisis tabularis, kita bisa membuat apa? Membuat jurnal umum. Ya, jadi ini sebagai dasar pengembangan untuk jurnal umum. Kita udah tahu
nanti yang berkurang sebelah aset atau liabilitas atau ekuitas. Jadi pada saat kita membuat jurnal umum kita sudah paham. Baik, untuk contoh kasus yang sama, Herman menanamkan uangnya sebesar 2.000 ke dalam perusahaan. Kalau jurnal umumnya bagaimana? Kasnya bertambah di debit, modalnya juga bertambah di kredit. Ya. Jadi kas bertambah 2.000, modal kredit 2.000. Selanjutnya perusahaan membayar Rp90 untuk sewa ruangan. Berarti beban sewanya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit ya. Nah, ini jurnal umumnya. Untuk contoh soal selanjutnya, perusahaan membeli peralatan. Membeli peralatan berarti uangnya berkurang. Jadi jurnalnya bagaimana? Ya, peralatan debit, kas di kredit, benar. Nah, jika membeli peralatan secara kredit, menimbulkan utang. Jadi jurnal umumnya bagaimana? Pelengkapannya bertambah di debit, utangnya bertambah di kredit. Jika mengambil uang untuk keperluan pribadi, jurnal umumnya bagaimana? Ya, price di debit, kas di kredit. Ya, benar sekali ya. Setelah kita membuat jurnal umum, barulah kita posting ke buku besar. Ini yang saya bikin merupakan buku besar bentuk T. Buku besar yang sederhana yang hanya ada 2 kolom sisi debit dan kredit. Angkanya dari mana? Angkanya kita ambil dari jurnal umum. Contoh, yang di jurnal umum kas di debit 2.000, baru ada kas di kredit 90. Baru kita pindahkan ke buku besar. Kasnya di debit 2.000, di kredit 90. Jadi kita pindahkan ke sesuai dengan klasifikasi masing-masing akunnya. Lalu selanjutnya kita membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Jadi angkanya dari mana? Kita ambil dari buku besar. Nah, lalu kita lihat, oh ternyata pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban, sehingga hasilnya rugi. Lalu kita buat laporan perubahan modal. Ini modal awal kita ambil juga dari buku besar, ini juga dari buku besar. Price. Kalau ruginya kita ambil dari mana? Dari laporan laba rugi akhir. Berarti rugi 20, kita pindahkan ke laporan perubahan modal 20. Dapatlah modal Herman yang akhir. Modal akhir ya 1.930. Lalu kita buat laporan posisi keuangan. Nah, ini angkanya juga diambil dari postingan buku besar. Untuk modal Herman kita ambil dari laporan perubahan modal. Yang tadi, laporan perubahan modal kita ambil dari modal akhir. Ini 1.930. Kita pindahkan ke laporan posisi keuangan bagian ekuitas 1.930. Jadi total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu harus balance. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi kita hari ini, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu akun neraca itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan akun laba rugi, pendapatan dan beban. Lalu laporan keuangan ada 5. Ya, laba rugi, laporan perubahan, laporan atas kas, laporan, ya betul sekali. Catatan atas laporan keuangan. Saya ingin menguji kepahaman teman-teman sekalian atas materi yang telah saya sampaikan. Ya, bagi yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Soalan pertama, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan adalah aset. Benar sekali. Selanjutnya, ringkasan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu adalah? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Ini soal kasus perusahaan membeli peralatan dengan harga 7.000 secara kredit. Ada yang bisa membuatkan jurnalnya? Ya, silakan. Ya.
Ya, di sini. Ya, dijangkung. Oh, enggak apa. Oh, boleh. Coba kita bahas bersama. Ya. Menurut pendapat teman kalian, peralatan di debit, kas di kredit, apakah setuju? Perusahaan membeli peralatan secara kredit. Jurnalnya apakah ini benar menurut teman-teman? Karena pembelian secara kredit itu menimbulkan apa? Hutang. Jadi untuk peralatan debitnya benar, untuk kas salah ya. Ada yang ingin memperbaiki? Ya benar, harusnya utang. Ya. Oke, coba kita contoh kasus berikutnya. Perusahaan membeli peralatan dengan harga 7.000 secara kredit. Ini ya, jurnal yang benar peralatan di debit, utang usaha di kredit 7.000. Perusahaan membayar gaji pegawai. Jurnal umumnya bagaimana? Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Apakah teman-teman setuju dengan jawaban ini? Setuju ya? Ya, benar ya. Jadi untuk perusahaan membayar gaji berarti beban gaji di debit, kas di kredit. Ya. Saya rasa untuk evaluasi pertemuan hari ini sangat memuaskan. Teman-teman sudah memahami materi yang telah saya sampaikan dengan sangat baik. Jadi untuk minggu depan kita masuk materi proses penyesuaian. Jika ingin diskusi, kita bisa melanjutkannya ke WhatsApp group. Dan untuk tugas, saya ada upload ke LMS kuliah Sipopi. Jadi teman-teman bisa akses ya ke LMS kuliah kita Sipopi. Jadi tugas saya upload sini, nanti jawaban teman-teman kumpulkan melalui LMS kampus Sipopi. Ya, saya rasa cukup materi perkuliahan kita malam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan. Terima kasih dan selamat malam. Demikian pemaparan PDD UKPPT bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi 1. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan.